Oke, Haris di sini, balik lagi di channelnya Haris Habiki. Hari ini aku mau bahas produk baru dari Eureka, namanya Eureka Disco Temper. Disco Temper ini temper otomatis buat ngebantu kalian di bar supaya kerja lebih cepat, gitu ya. Oke, ini kami baru unboxing, kotaknya kayak gini. Oke, kelihatan? Oke lah ya. Oke. First impression aku waktu pertama kali unboxing barang ini, barangnya kecil tapi berat. Oke, ini untuk ukuran sekecil ini tapi seberat kayak gini, ini barang berarti built-in quality-nya bagus banget. Beratnya itu 5 kilo, terus pendek, nggak makan banyak space, jadi lumayan ramping kalau ditaruh di samping grinder kalian, gitu. Terus ini nanti kalian dapat adaptor. Nah, adaptor ini fungsinya buat nyalain si disco tempernya. Karena pakai adaptor otomatis wattnya jadi lebih kecil. Jadi dayanya cuma 100 watt. Oke, dapat adaptor. Terus dapat kuas untuk bersihin nanti di pistonnya, tempernya. Oke. Sama dapat ini kunci L. Kunci L itu untuk adjust dudukan portafilternya. Nanti kita coba. Oke. Jadi itu aja speknya, kecil, berat 5 kilo, dayanya 100 watt, terus kokoh, built-in quality-nya bagus. Oke, kita nyalain aja langsung. Colok dulu, tinggal colok. Terus masukin ke sini. Tombol powernya itu ada di samping. Nah, di sini tinggal dipencet aja. Kalau udah nyala, kita tinggal setting dan pakai. Oke, sip. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Pertama ada pressure. Ini ada tanda tambah, tanda minus. Ini untuk naikin atau kurangin pressure, tekanan. Jadi biasanya kalau kita tamping itu kan tekan kayak gini, itu kurang lebih 20 kilo. Nah, kita bisa kurangin atau lebihin kayak gitu. Sesuaiin sama bubuk kopi yang kita pakai. Oke. Terus di sini ada clean. Clean itu kalau kita pencet, tahan dikit. Nah, si tempernya keluar buat kita bersihin pakai kuas. Nah, gitu ya. Kalau udah, balikin lagi. Oke. Jadi bagusnya si disco temper ini semuanya itu touchscreen. Kan ada tuh temper otomatis yang masih pakai tombol, ya kan? Kalau ini udah touchscreen. Gitu. Oke. Kita langsung coba aja gimana disco tempernya. Dan ini kita belum atur-atur, nanti kita coba apakah dia pas pakai portafilter yang ini. Kalau enggak nanti kita adjust pakai yang ini, kunci L nya ya. Ini aku siapin 2 portafilter karena tiap portafilter itu kan ukurannya beda-beda. Nanti biar kita coba adjust 2 kali. Oke, kita giling dulu. Kita coba dia cocok atau enggak. Jadi kalau pakai temper otomatis ini, kalau kalian di coffee shop buat 1000 cup satu hari, nah nggak capek lah. 18,7. Oke, coba. Kayaknya udah pas sih dudukannya. Mau lihat? Kayak gini ya kayaknya. Cuman masih agak longgar ya. Dia tampingnya itu 2 kali. Oke, kelihatan? Nah, atau gini. Besi, oke. Jadi kalau diperhatiin, ini itu bukan tombol ya, bukan tombol tapi ini sensor. Sensornya itu harus nyentuh besi baru si pistonnya turun ke bawah. Coba. Nah, itu. Dia tampingnya 2 kali. Nah, ini kita juga bisa ganti jadi 1 kali. Caranya gini, tombol yang minus sama plus tahan. Oke, kalau muncul angka 1 berarti tampingnya cuma sekali. Nah, kayak gitu. Tekan sekali lagi, muncul angka 2, tampingnya 2 kali. Oke, terus kecepatan dia buat tamping itu 1 detik 1 kali tamping. Kalau 2 ini 1,5 detik. Oke, cukup cepat.
dan hasilnya itu rapi, ya kan? Nggak perlu bersih-bersihin, nggak ada di pinggir-pinggirnya ini. Nah, gitu. Oke. Tadi udah kita coba, sebenarnya cukup pas. Cuman aku ngerasa kayaknya masih kurang rapet sedikit. Jadi kita coba adjust, kita naikin dikit. Kita harus matiin dulu. Jadi ini sekalian ya, aku kasih tahu kalian gimana cara adjust si handle-nya ini. Kita pakai kunci L yang dikasih waktu kita beli si disco tempernya. Kita matiin. Aku butuh alas sedikit, oke, biar nggak lecet karena ini baru. Kita cabut dulu. Oke. Nah, caranya tuh gini. Ditidurin ke atas biar kita bukanya gampang. Kelihatannya ada baut dua ya. Ada baut dua nih, kiri kanan. Kita tinggal buka aja. Oke, longgarin. Oh, ternyata ini ada beberapa lubang. Oke, jadi kita bisa lihat nih, turun bisa naik, bisa turun bisa naik. Mungkin kelihatan nggak kamera ya, itu ada lubang, ini lubang. Oke, ini lubang kan, ini lubang. Di atas juga ada lubang. Nah itu. Jadi sebenarnya bautnya ini kita bisa pindahin ke bawah atau ke atas, sesuaiin si portafilter dari masing-masing brand mesin kopi yang kita pakai nanti. Gitu. Oke. Cara adjustnya kita giniin aja. Si portafilternya kita taruh, agak didempetin, baru nah kayak gini. Oke. Kira-kira udah cukup. Tinggal diangkat. Terus tinggal dikunci. Oke. Nah, disaranin kayak gini adjustnya supaya waktu kita buka kuncinya ini, bautnya ini nggak turun ke bawah. Kalau kayak gini, oke, kita longgarin, dia turun ke bawah. Waktu kita mau masang susah, repot. Gitu. Jadi lebih gampang ditidurin. Oke. Tinggal dikunci. Oke. Kuncinya secukupnya aja. Oke, ini udah kita adjust ya. Kita coba colok lagi. Sorry, pindahin ke belakang. Colok. Kita nyalain. Kita coba tes sekali lagi. Dan aku juga udah nyoba beberapa brand ini ya, temper otomatis yang salah satunya Topin pegang juga. Ini menurut aku dengan harga yang cukup terjangkau, tapi kualitasnya oke banget. Oke, pas. Much better. Oke, kelihatan ya. Jadi waktu kita taruh pun lebih nyaman. Nah kayak gitu. Dibanding yang tadi itu kayak agak longgar. Nah ini udah pas. Gitu. Oke. Ini tekanannya 18 kilo. Jadi kita juga bisa tambahin. Oke. Kita coba cek ya maksimal berapa kilo. Maksimal 30 kilo. Paling rendahnya 10. Oke. Jadi nanti si tekanannya ini nyesuaiin dari bubuk kopi yang kalian pakai, grand size-nya sekasar apa, sehalus apa. Gitu. Nah, kadang-kadang gini. Kita kalau mau kalibrasi ya atau dial in, kita contoh nih, udah pakai grand size yang ini. Oke. Ternyata kurang halus sedikit. Oke, kadang-kadang kita harus halusin dan buang-buang kopi. Tapi kalau kita pakai temper otomatis, kita nggak perlu ubah yang di sini dulu, kita tinggal tambahin pressure-nya gitu. Jadi opsi kita untuk dial in itu lebih banyak. Jadi nggak bisa nggak buang-buang kopi karena harus dihalusin, dikasarin, kita flush gitu kan. Jadi kalau pakai temper otomatis, begitu kurang halus sedikit kita bisa adjust di pressure-nya, kita tambahin sedikit gitu. Paten ya. Tadi kan kita udah coba pakai portafilter yang ini brand VBM ya. Ini brand Simonelli. Nah, ini besarnya agak beda dikit. Yang VBM lebih tebal sedikit. Jadi kalau kita pakai yang Simonelli ini otomatis dia agak longgar. Nah, kalau longgar kita tinggal adjust, kita persempit, perdekat lagi jarak holdernya ini kayak yang tadi caranya ya. Kayak gitu.
Jadi kalau kalian punya mesin kopi dengan brand selain VBM atau Simonelli, tinggal adjust sendiri aja. Nah, kalau kalian udah pakai setiap hari, kalian bisa cek. Misalnya udah sering dipakai, terus kotor ininya, jadi kalian tinggal bersihin aja pakai kuas yang dikasih. Ini masih baru. Nah, oke, tinggal dibersihin kayak gini. Oke. Nah, sampai bersih. Nah, kadang-kadang bubuk kopi itu nggak cuma nempel di sini, tapi nempel ke bagian dalam. Bagian dalamnya pun harus kita bersihin juga. Jadi si pistonnya ini atau tempernya kita harus bongkar keluar, kita bersihin juga. Caranya gimana? Ini kan ada pentilnya nih kan. Nah, pentilnya ini dibuka, bukan digini-giniin. Nanti keenakan dia. Nah, itu ada ini lubang bautnya. Oke. Kita buka pakai kunci L itu. Sorry. Oke, dilonggarin sampai bener-bener longgar. Oke. Kalau udah longgar, pistonnya ini kita putar berlawan jarum jam. Nah, oke, tahan. Oke. Nah, ini kan kotor nih. Ini kita bisa lap, oke, atau pakai penlap juga boleh, kayak gini. Kalau udah bersih, tinggal dipasang lagi. Oke, arahnya berarti searah jarum jam kalau ngencengin. Oke, dirasa udah cukup kuat. Tinggal kita kunci lagi. Oke, kalau udah, balikin ke atas. Gitu ya. Sip. Terus pentilnya masukin lagi. Itu dia. Oke, hari ini sebenarnya review pentil. Oke, oh ya, lupa. Kunci L yang ini beli sendiri ya, nggak dapat dari paketan si disco tempernya. Yang dapat itu cuman kunci L yang ini, yang ada orange-nya, yang ada handle-nya. Oke. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi si disco temper ini built-in quality-nya oke, terus kecepatan tappingnya luar biasa. Pressure-nya kita bisa adjust sesuai kebutuhan kita, wattnya kecil, dan yang pasti ini cocok buat coffee shop yang specialty atau yang jualannya banyak banget. Jadi kalau kalian sehari bisa produksi 1000 cup, kalian wajib pakai disco temper.